Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi pada latihan soal CAT Polbangtan PPI tahun 2024. Oke teman-teman, ini merupakan video terakhir pada prediksi soal CAT Polbangtan PPI tahun 2024. Di sini terdiri dari materi matematika, bahasa Inggris, dan juga teknis peternakan. Dan semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari latihan soal CAT ini, dan nanti teman-teman bisa mengerjakan soal CAT Polbangtan dengan baik dan juga dengan benar. Oke, langsung saja, seperti apa latihan soalnya? Mari kita bahas. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk di soal nomor 1. Kita akan bacakan, pada proses pembuatan selai buah, gula yang ditambahkan maksimal 60%. Jika buah nanas yang tersedia 45 kilo, maka maksimal gula yang dibutuhkan sebanyak berapa kilo? Ini merupakan soal matematika. Di sini kalau kita lihat ya teman-teman, jadi kita bisa tulis di sini pembuatan selai ya. Gula untuk selai ya, ini sebanyak 60%. Kemudian jika buah nanas yang tersedia, ini nanas yang tersedia itu 45 kilo, maka maksimal gula yang dibutuhkan berapa gitu. Jadi karena nanasnya ini adanya 40 kilo, maka 40 kilo dikali dengan 60%. 60% dari gula, tambahan gula maksimalnya adalah 60%. Maka kita bisa tulis 45 dikali 60 per 100. Kemudian kita bisa coret 45 dicoret juga di sini. 45 dibagi 5 jadi 9. Kemudian 10 dibagi 5 jadi 2. 6 dicoret juga, dibagi dengan 2 jadi 3. Maka 9 dikali 3 jawabannya adalah 27 kilo. Jawaban yang benar adalah yang C teman-teman. Kita lanjut soal nomor 2. Ini adalah soal bahasa Inggris teman-teman. There is a big wooden table of blah 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 of the kitchen. Jadi ada di sini ya big wooden. Big wooden ini adalah meja ya, kayu besar. Ada meja kayu besar titik-titik di mana gitu, di mananya dapur teman-teman. Kalau kita lihat di sini pilihan jawabannya in back, berarti di belakang. Near ini berarti di dekat. Behind ini juga di belakang. Kemudian in the middle ini berarti di tengah. Of the front ini berarti di depan. Nah, kira-kira mana sih pilihan jawaban yang benar? Ada meja kayu besar bla 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 di dapur. Menurut teman-teman di mana nih jawabannya? Apakah di belakang dapur meja kayu besarnya? Apakah di dekat dapur? Apakah di belakang dapur, di tengah dapur, atau di depan dapur? Oke, kalau kita lihat konteks di sini ya teman-teman, kita juga tidak bisa mengetahui meja kayu besar ini apakah meja yang digunakan di dapur, ataukah meja yang memang ruang makan. Biasanya kan di ruang makan juga ada meja kayu besar untuk makan. Nah, ini kita juga belum mengetahui meja kayu besar ini maksudnya di mana gitu. Jadi apakah memang itu satu paket dengan dapur ataukah memang di luar dapur? Oleh karena itu ya, karena kita tidak mengetahui meja kayu besar ini meja untuk apa, maka pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang B, near. Kenapa near? Karena kita tidak mengetahui meja kayu besar ini letaknya di belakang, di depan, ataupun di tengah dapur. Maka di belakang, di depan, di tengah itu termasuk di dekat dapur, teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Suku ke-50 dari deret 3, 6, 9, 12. Oke, ini soal matematika ya teman-teman. Teman-teman harus tahu rumus dari UN. UN itu rumusnya adalah A plus N min 1B. Ini rumusnya. A ini apa? A ini adalah suku pertama. Kemudian N di sini adalah suku yang dicari ya, suku ke N. B ini adalah beda setiap ini. Nah, kita cari bedanya ya teman-teman. 6, 9, 12. Ini berarti kan 6 diambil 3 jadinya 3. Ini juga 3, ini juga 3. Bedanya adalah 3. Kita bisa tulis terlebih dahulu bedanya 3. Suku pertamanya berapa? Suku pertamanya juga 3.
Maka untuk mencari suku ke-50 teman-teman, kita tinggal tulis saja U50 sama dengan ya 3 ditambah 50 diambil 1 dikali 3. Maka 3 ditambah 49 dikali 3. Kita bisa dikalikan dulu, 49 dikali 3 27, 12, 14, 147. Jadi 3 ditambah 147, jawabannya adalah 150. Mana pilihannya? Jawaban yang benar yang E. Udah sekali kan teman-teman? Kita lanjut soal nomor 4. Soal bahasa Inggris. Do you mind bla 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 the report? Oke, ini ada do you mind ya. Do you mind bla 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 the report? Mana nih pilihan jawaban yang benar menurut teman-teman? Oke, jadi teman-teman sebenarnya apabila ada soal do you mind, ini ada sebuah pola ya. Do you mind? Kalau ada do you mind ya, do you mind, kita tinggal tambahkan saja di sini, polanya adalah ditambah dengan verb ya. Ini kan kita memilih verb 1 apakah write, wrote, writers, to write atau writing. Nah, kalau ada do you mind, maka polanya adalah ditambah dengan verb apa teman-teman? Verb ing. Nah, kenapa verb ing? Karena ini adalah kejadian yang sekarang terjadi. Do you mind writing the report? Jadi jawaban yang benar adalah yang E teman-teman. Jadi kalau ada do you mind, ini sudah jelas langsung verb ing. Kita lanjut soal nomor 5. Oke, ini kita masuk ke soal hama ya teman-teman, soal hama teknis pertanian. Sepertinya kita akan lihat jenis hama yang sering menyerang tanaman semangka. Oke, teman-teman bisa cari di internet ya, tanaman semangka ini hamanya apa sih? Tetapi ada 3 hama besar ya, 3 hama besar yang sudah jelas bisa menyerang tanaman semangka. Yang pertama adalah kutu ya. Yang pertama adalah kutu hijau. Nah, ini juga bisa menyerang. Yang kedua adalah thrips. Dan yang ketiga adalah bukan ulat daun ya teman-teman, tapi lalat buah. Oleh karena itu, ulat daun kurang tepat ya. Ulat daun ini biasanya menyerang bawang. Nah, karena ini semangka, jadi kutu daun dan juga thrips, pilihan yang tepat adalah yang D, 1 dan 3. Kita lanjutkan soal nomor 6. The couple came bla 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 if the apartment was still available. Oke, ini adalah soal bahasa Inggris. The couple came bla 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 if the apartment was still available. Nah, ini sama ya teman-teman, kita memilih verb. Verbnya mana sih yang tepat ya teman-teman? Kalau kita lihat di sini, kita artikan ya, the couple came, berarti di sini kan artinya adalah pasangan ya. Pasangan itu datang ya. Kemudian kita kosongkan di sini if the apartment was still available. Jadi pasangan itu datang jika ya di sini ya, atau apabila ya apartemen itu masih available, masih tersedia. Nah, ini berarti apa? Kosongkan di sininya teman-teman. Oke, jadi untuk menjawab soal ini, pasangan itu datang apabila apartemen itu masih tersedia. Jadi kita bisa memilih for seeing, to see, ataupun seen. Jadi kalau diartikan teman-teman, ini kita nggak bisa langsung menggunakan verb ya teman-teman. Kita harus tambahkan ya. Tambahkan dengan apa? Dengan to. Maka yang tepat adalah to see. Pasangan itu datang ya. Pasangan itu datang apabila apartemen itu masih tersedia. Oke, jadi pilihan yang tepat yang mana? Jawabannya adalah yang C teman-teman, to see. Kita lanjutkan soal nomor 7. Ini adalah soal peternakan. Berikut ini cara pemeriksaan klinis yang dilakukan dengan mendiagnosis suatu penyakit. Pemeriksaan mata, menelusuri riwayat penyakit, keadaan feses, dan air susu, mengenal kelainan kecil atas susunan anatomi. Berikut ini salah satu cara pemeriksaan klinis ya. Yang dinamakan cara pemeriksaan ya. Langkah awalnya ya adalah dengan apa? Dengan ini, menelusuri riwayat penyakit tersebut. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 8.
Berikut ini salah satu cara ya, suatu cara pemeriksaan secara fisik teman-teman. Kecuali ya, ingat ada kecuali. Cara palpasi. Nah, cara palpasi ini ada yang tahu nggak teman-teman? Cara palpasi ini cara apa sih teman-teman? Jadi cara palpasi itu merupakan pemeriksaan fisik dengan cara meraba ya, meraba tubuh dari pasien untuk diketahui dia itu menderita penyakit apa, apakah misal ada kelenjar atau misalnya ada benjolan dan sebagainya. Ini bisa menggunakan cara palpasi. Kemudian inspeksi visual juga, ini juga inspeksi. Apabila ada inspeksi ini visual, penciuman, pendengaran ini juga sama. Ini merupakan suatu cara pemeriksaan secara fisik. Maka mana jawabannya? Nah, karena ini kecuali, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang E. Semua jawaban salah kecuali yang E. Karena A, B, C, D itu benar, teman-teman. Soal nomor 9, memeriksa jantung dan paru-paru dengan cara mendengarkan suaranya. Jadi kalau memeriksa jantung dan paru-paru, teman-teman juga bisa tahu menggunakan alat yang namanya adalah stetoskop. Dengan cara mendengarkan suaranya. Apakah perkusi? Perkusi mah ini instrumen musik ya. Inspeksi, palpasi, perkusi, hammer. Jawaban yang tepat mana ya teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang E. Auskultasi teman-teman. Soal nomor 10. Berikut ini contoh penyakit yang tidak menular. Pneumonia. Ini sudah jelas ya. Jawabannya adalah yang A, pneumonia. Ini PMK, Haemonchiensis, penyakit ingusan, Salmonella juga. Ini merupakan penyakit yang menular. Kita lanjut soal nomor 11. Berikut ini program pencegahan penyakit menular pada ternak. Kecuali ya, ada kata kecuali. Kita akan lihat yang pertama adalah menjaga lingkungan kandang tetap bersih. Benar. Melakukan pengobatan pada ternak. Oh, ini harus perhatikan ya. Melakukan pengobatan ini bukan pencegahan. Oke, bukan pencegahan. Isolasi terhadap ternak, ini benar ya. Karena pencegahan, jumlah dan kualitas pakan yang memadai. Kemudian memilih bibit ternak yang terbebas dari penyakit menular. Oke, jawabannya yang mana? Kecuali yang B. Karena yang B ini sudah terjadi. 12. Virus Thalassocystid dapat menyebabkan penyakit. Jadi virus ini itu adalah virus dari herpes virus kalau tidak salah ya teman-teman. Oleh karena itu nanti mungkin bisa cari di internet terkait virus Thalassocystid. Kalau virus Thalassocystid ini itu bisa menyebabkan ini teman-teman, penyakit ingusan. Soal nomor 13, penyakit ketosis disebabkan oleh gangguan metabolisme karbohidrat atau oleh tidak efisiennya fungsi kelenjar adrenal. Penyakit ini diobati dengan cara, dengan cara apa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Dengan cara yang benar, apakah memberikan makanan yang banyak, menyuntikkan amilase, penyuntikan ACTH, penyuntikan kalsium gluconate, pencampuran antibiotik, dan ransumnya. Maka yang tepat adalah ini, penyuntikan adenokortikotropik ya, ACTH, adenokortikotropik, hanya adalah hormon. Jawabannya adalah yang C. 14. Berikut ini penyakit yang disebabkan oleh keracunan. Nah, ini teman-teman nanti bisa cari aja di internet, penyakit yang disebabkan oleh keracunan. Jawabannya adalah yang A, botulisme. Kemudian 15, penyuntikan yang dilakukan dengan cara mendeposisikan obat di dalam jaringan daging. Nah, di dalam jaringan daging disebut Nah, karena di sini penyuntikannya dilakukan dengan cara mendeposisikan di dalam ya. Ini ada katanya di dalam ya. Jadi kalau di dalam jaringan daging ya, di dalam jaringan daging berarti intra apa dermal. Kalau dermal ini kulit ya teman-teman. Tapi karena di sini jaringan daging, jawabannya adalah yang A, penyuntikan secara intramuskuler. Terakhir teman-teman, berikut ini berapa kemungkinan yang akan terjadi akibat vaksinasi? Kecuali ya, sepsis, abses, edema, concurrent disease, atau defisiensi. Kecuali jawabannya adalah E, defisiensi. Oke, demikian teman-teman ya latihan soal CAT Polbangtan PEPI tahun 2024. Semoga bisa bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mengerjakan soal CAT dengan baik dan dengan benar teman-teman. Sukses untuk kalian semua ya, pejuang Polbangtan PEPI tahun 2024.
Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.